Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya belajarnya. Kita akan belajar tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Semangat ya! Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan dengan teks yang dibacakan dengan benar. Yang kedua adalah kita dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. Dan yang ketiga adalah dengan penugasan, kita dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang benar. Jadi, semangat ya belajarnya. Nah, sekarang coba kalian amati kedua gambar berikut. Apakah kalian dapat menyebutkan perbedaan di antara keduanya? Silahkan amati baik-baik ya. Menurut kalian, bagaimana ya suasana kelas dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ustazah akan meminta kalian untuk menuliskan hasil pengamatan sederhana yang telah kalian lakukan. Ustazah ingin tahu, apakah kalian sudah mengerti isi gambar dan dapat menyebutkan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kalian hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah? Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Bagaimana ya cara menjaga kelas kita agar tetap bersih? Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Jadi, sekali lagi Ustazah menyampaikan bahwa menjaga kelas agar tetap bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Sekarang, yuk kita temukan makna dari kata-kata berikut. Kemoceng adalah pembersih debu. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Dan vas adalah tempat bunga. Kita juga dapat menemukan kata-kata yang lain ya pada saat kita membersihkan kelas. Ayo, selanjutnya kita amati gambar berikut. Apa isi gambar yang dapat kamu amati? Ya, kelasnya tidak bersih dan jorok ya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Ustazah yakin kalian pasti akan membersihkan kelas kalian agar menjadi bersih dan menjadi nyaman ya untuk kita belajar di dalamnya. Mengapa kita harus membersihkan kelas? Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk.
penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Selain kita harus menjaga kebersihan kelas, kita juga harus menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Mengapa ya pekarangan sekolah juga harus bersih? Coba perhatikan, apa yang akan kita rasakan kalau pekarangan sekolah tidak bersih? Kita tidak akan merasa nyaman berada di sana. Sampah-sampah berserakan dan berantakan. Pasti kita tidak akan suka ya bermain di pekarangan sekolah yang seperti itu. Jadi sekali lagi, kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, coba amati gambar berikut. Pekarangan sekolahnya bersih ya dan enak untuk dipandang. Kalian pasti senang bermain di sana. Bagaimana? Kalian pasti senang ya berada di lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Ustazah akhiri materi kita untuk hari ini dan tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.